dengan aku Amel. Di sini aku akan membahas tren terbaru di dunia teknologi yang saat ini mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari kecerdasan buatan hingga perangkat pintar. Ada banyak yang ingin kita eksplorasi. Yang pertama di sini, kita akan membahas tentang kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan AI. AI di beberapa tahun terakhir, AI itu sudah berkembang pesat. Kita yang melihat pengguna AI itu ada di berbagai bidang, mulai dari bidang kesehatan sampai bidang pendidikan. Misalnya di bidang medis, AI itu membantu mendiagnosis eh, penyakit lebih cepat dan lebih akurat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, aku punya narasumber nih. Halo Kak, boleh tahu siapa nama Kakak? Perkenalkan nama saya Fatimah Amelia Azara, yang biasa juga dipanggil dengan Amel. Nah, di sini itu aku ngambil narasumber aku itu dari Universitas Global Institute. Nah, kenapa aku ngambil Global Institute? Karena di sini aku akan membahas tentang teknologi yang sedang tren saat ini ya. Kalau boleh tahu, menurut Kak Fatimah, teknologi itu apa sih? Teknologi menurut saya adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk mempermudah para manusia. Untuk mempermudah pekerjaan manusia dan mengubah lingkungan, teknologi bisa berupa alat, sistem, proses, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Bisa jelaskan sedikit bagaimana AI itu digunakan di bidang kesehatan, Kak? Oke, sebelum kita membahas AI untuk bidang kesehatan, saya mau kasih tahu dulu nih, AI itu apa sih? AI sendiri adalah artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. AI sendiri adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti belajar, berpikir, mengambil keputusan, dan juga memperbaiki diri. Kan kita udah tahu nih AI itu apa sih. Jadi saya akan menjelaskan AI di dalam bidang kesehatan sendiri. AI dalam bidang kesehatan itu bisa untuk mendiagnosis penyakit, menganalisis data medis, dan meramalkan resiko kesehatan para pasien, dan bahkan bisa merancang rencana perawatan yang personal bagi pasien. Nah, eee, AI itu pernah tren juga kan ya di TikTok ya, Kak? Iya, perlu. Contohnya gimana sih, Kak? Contohnya itu yang, tau nggak sih yang foto, dua foto nih dijadiin satu berdampingan, jadi orang bisa ketemu. Oh iya, aku sempet lihat itu. Kok bisa ya, Kak, ya? Aku juga suka heran tuh ya, kok bisa sih karena modal satu foto atau 2 foto tapi orang itu bener-bener kayak nyata bukannya itu kok bisa sih kayak gitu? Nah, itu namanya fitur AI sendiri. Jadi cuman modal dua foto yang berdampingan. Nggak tahu ya kayak gimana ininya, jadi bisa berpelukan aja. Berpelukan, ditambah juga bisa juga kok AI sendiri itu yang tren itu yang suara manusia jadi suara kucing, jadi suara hewan gitu. Oh, Jadi ya hewan juga, kucing, sapi, nyamuk, bisa juga jadi seorang manusia? enggak bisa jadi langsung aja. Wah, itu keren banget ya sekarang. Selain di bidang kesehatan, fitur AI ini bisa nggak, apakah ada fitur di kehidupan sehari-hari, apa selain di kehidupan sehari-hari apa ada yang lain, apa gimana tuh? Kalau bidang ada namanya itu apa ya? Perangkat pintar. Karena alat-alat di rumah juga udah ada fitur AI. Alat yang dan di rumah sudah ada fitur AI sendiri. Contohnya itu kayak gimana, Kak? Contohnya itu ya Fitur AI yang di rumah itu? itu kita sebut aja namanya smart home. Smart home. Jadi tanpa sentuh, cuman modal suara dan tepuk tangan. Bukan juga bisa kayak gitu. Bisa tuh. Kalau misalnya kita ambil dari barang ya, bebek pintar. Bebek pintar itu dulu kan sempet rame itu ya di TikTok ya. Iya. Sempet rame karena cuman dicolok di stop kontak, kita setting-setting sedikit, terus cuman langsung ngomong. Contoh ya, bebek pintar gitu. Nanti bebek pintar bakal jawab, "Iya tuan." Widih, keren juga. Iya makanya, "Iya tuan." Gitu kan. Habis itu ngomong kita perintahin. Contoh kalau kita punya AC.
tolong nyalakan AC gitu. Jadi cuman ngomong kayak gitu doang AC udah bakal nyala. Bisa nggak kalau si bebek pintar itu, "Tolong ambilin makan," kenapa dia nggak bisa? Kan dia dicolok situ kan. Colok situ doang, nggak bisa. Jadi kita tiduran gitu ya, walaupun sama-sama tiduran ya, bisa juga kan pakai remote juga. Tapi kan itu butuh effort yang lebih kan, kayak belum ngambil remote-nya, belum mencet tombol-tombolnya. Jadi kalau misalnya pakai bebek pintar itu, bisa tempat tiduran ngomong, udah nyala AC. Bahkan ya, kaum jomblo juga bisa diucapin selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, dan diucapin kata-kata manis sama AI sendiri. Coba mumpung hati kosong. Oh, coba ya ini kalau berarti nikah kan, siapa tahu ada minimal ada lah ya ngucapin selamat pagi, boleh. Terus lu siapa lu ngendus? Enggak, besok mah kan namanya jodoh kok mesti dapet. Boleh, boleh, boleh. Kan belum takdir aja. Wah, menarik ya yang dijelasin sama Kak Amel ini. Tapi ada dampaknya nggak sih Kak, perangkat pintar ini dan AI? Kalau perangkat pintar sendiri, dampaknya itu ya walaupun sangat membantu meningkatkan efisiensi ini ya, jadi si perangkat pintar juga bisa bisa bahaya juga. Jadi kita tuh harus perlu waspada terhadap isu privasi, karena banyak data yang terambil dari internet sendiri gitu kan. Banyak perangkat pintar yang nyambung ke internet dan jika tidak diamankan dengan baik, maka itu bisa menjadi target bagi peretas. Untuk AI sendiri, eee, bahayanya tuh wajah kita tuh bisa dipakai sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, ini, muka kita ditaruh di badan orang gitu. Badan orang dengan maaf ya, dengan pakaian yang tidak senonoh atau sedang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Udah gitu, suara juga bisa dijadiin alat sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, dengan cara ya untuk kayak meyakinkan orang lain lah, nyakitin orang lain atau meyakinkan orang-orang terdekat untuk membeli atau memakai jasa itu gitu kan. Padahal kita kan nggak pernah beli, pakai barang atau jasa dari oknum tersebut. Dan ya kalau misalnya perangkat pintar, sorry. Kalau perangkat pintar itu, jadi kita harus inilah, saling, mengamankan data juga, baik, data pribadi atau takut ada data kantor atau data kuliahan gitu. Jadi kita harus, eee, memilih produknya, melihat dulu keamanannya kayak apa, jangan asal pilih. Jadi jangan terbuai oleh, kata-kata sales yang mungkin bilangnya, "Ini mah aman, ini mah ada garansinya jadi terjamin keamanannya." Emang kalau misalnya datanya bocor emang dia mau ganti rugi? Enggak dong. Iya ya. Iya kan? Nah, benar nih yang diomong sama Amel. Jadi di sini itu kita tuh harus pintar menyeimbangkan kenyamanan dan juga keamanan. Jadi kita itu harus hati-hati lagi, dari AI juga tetap belajar. Kayak jangan mentang-mentang sales itu kayak ngomong, "Kamu beli barang ini nih bagus." Jangan mentang-mentang dia ngomongnya bagus, kita tertarik sama omongan dia, jangan terbuai sama kata-kata, ya guys. Nah, terima kasih Kak Mel, terima kasih Kak Fatima udah langsung, jadi itu dia podcast kita kali ini yang bertemakan teknologi, perangkat pintar, dan AI khususnya. Beritahu kami pendapatmu tentang teknologi yang telah kita bahas hari ini. Sampai jumpa. Halo everyone, aku Amel. Ini mempengaruhi kehidupan kita. Yang saat ini mempengaruhi kehidupan kita. Susah tahu.
suara. Belum bakat nih. 9 menit. Apa 9 apa? 9 menit. Ini tes suara 12